Assalamualaikum. Alam semesta beserta seluruh isinya senantiasa saling berinteraksi dan berkomunikasi. Di saat penghuni alam semesta bermasalah dalam interaksinya, lihat dan cari informasi tentang bagaimana cara komunikasi yang dipilih. Komunikasi yang tepat akan menghasilkan solusi yang menyeimbangkan semua pihak. Karenanya, komunikasi layak dipelajari untuk tetap menyeimbangkan alam semesta ini. Selamat berkomunikasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dimas Setiawan Saputra, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan memberikan sedikit tips and trick bagaimana berbicara yang baik dan benar di hadapan publik, atau yang biasa kita sebut dengan public speaking. Hal yang pertama yang harus dilakukan dan diperhatikan adalah menjaga penampilan kita. Bagaimana penampilan kita itu enak dipandang, sehingga ketika kita menyampaikan suatu pembahasan, orang itu merasa yakin dengan apa yang kita sampaikan. Karena apa? Karena penampilan kita sudah cukup meyakinkan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, yaitu adalah ayah dari seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau biasa kita sapa dengan Gus Dur. Beliau pernah berkata, jika kalau orang itu belum bisa menerima pemikiran dan ide gagasan kita, maka seminimal mungkin orang itu bisa menerima bagaimana gaya berpenampilan kita. Itu yang pertama, mengenai penampilan. Yang kedua, jangan sekali-kali membuat seorang audiens, para audiens yang berada di hadapan kita itu merasa nyaman. Loh, kok bisa? Ya, ketika Anda membuat audiens itu nyaman, maka Anda akan dicuekin, teman-teman. Anda akan tidak dikubris sama sekali apa yang Anda sampaikan. Jadi sia-sia belaka. Jadi untuk mengatasi itu semua, ini masuk pada trik yang ketiga, adalah interaktif yang aktif antara kita dengan audiensi. Bisa dengan melemparkan dengan jokes, dengan hal-hal yang lucu, dengan pertanyaan, atau kalau dalam satu seminar biasa dengan menggunakan game-game. Ya, itu juga untuk interaktif agar tidak bosan dan tidak boring. Nah, ini yang membedakan antara apa perbedaan orang yang stand up comedy dengan orang yang sedang khotib Jumat. Nah, ini saya mengambil video di hari Jumat ini pas banget. Orang-orang yang mengikuti khutbah Jumat itu biasanya ngantuk dan biasa tertidur. Mengapa? Karena boring, karena menonton. Sedangkan orang-orang yang mengikuti atau yang mendengarkan stand up comedy itu sedikit sekali yang saya lihat itu tertidur. Karena apa? Karena alur pembicaraannya itu santai, jenaka, penuh dengan tanda tawa dan lain sebagainya. Nah, maka agar apa yang kita sampaikan kepada orang-orang itu tidak membuat boring ataupun bosan atau menonton, maka lemparkanlah jokes atau hal-hal yang lucu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika kita berbicara di depan publik, coba kita memfokuskan kepada hal-hal yang paling penting. Misalkan seperti ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, di sini saya akan memberikan 5 tips bagaimana puasa yang baik dan benar. Bagaimana 5 tips ini akan menjadi satu hal yang sangat membuat Anda kuat untuk menghadapi puasa di bulan Ramadan ini. Jadi dikasih batasan, 5 batasan. Bisa 5, bisa 3, atau juga dengan membuat suatu batasan waktu. Oke, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya akan menyampaikan materi tentang hikmah dari puasa. Izinkan saya akan menggunakan 15 menit waktu yang saya lakukan di hadapan Anda. Maka izinkanlah kembali saya mengatakan apa yang perlu saya katakan pada 15 menit ke depan. Oke. Selanjutnya yang kelima adalah perbanyak baca buku. Nah, ini menurut saya hal yang sangat penting juga dalam seseorang yang ingin public speakingnya baik, ingin ceramahnya baik. Karena apa? Orang
yang tidak pernah membaca buku itu sedikit sekali pembendaharaan kata-kata ataupun kalimatnya. Semakin banyak buku yang dia baca, semakin banyak teks yang ia baca, maka semakin banyak juga kosakata yang dia dapatkan. Sehingga ketika berbicara apapun dia bisa dengan enjoy, dengan sangat sangat ringan gitu. Sehingga membaca buku bagi saya adalah hal penting gitu dan harus dilakukan. Oke, kelima trik dan tips ini bisa Anda lakukan ketika Anda ingin berbicara di hadapan publik dengan baik dan benar. Oke, itu saja 5 trik yang telah saya berikan, semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.